Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang beriman. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadi amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, pernahkah kalian mendengar percakapan atau seruan semacam larangan keluar rumah pada waktu maghrib? Memang sudah menjadi fenomena yang sangat lazim di masyarakat, bahwa banyak yang percaya kalau di waktu maghrib tersebut syarat akan bahaya. Tapi sayangnya kepercayaan ini terkadang hanya dianggap sebagai mitos belaka yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang. Padahal secara ilmiah, hal ini telah dibuktikan kebenarannya. Lantas, mengapa keluar rumah pada waktu maghrib itu dilarang dan fakta apa yang telah dibuktikan secara ilmiah? Sebagai masyarakat yang hidup di alam serba-serbi kepercayaan, banyak dari kita yang masih sering percaya pada mitos. Dialami atau tidak, inilah yang terjadi selama ini. Bahkan boleh dibilang, mitos itu telah menjadi belenggu sendiri yang keberadaannya sulit untuk dibendung. Tapi apa boleh buat, kalau faktanya, mitos memang sangat sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kita. Sebab di samping keberadaannya sudah ada sejak lama, di Indonesia sendiri mitos telah menjadi konsumsi sehari-hari yang sering diperbincangkan orang-orang, dan itu hampir setiap saat. Sebagaimana diketahui, mitos merupakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa alam kehidupan manusia, sejarah, maupun hal-hal gaib yang tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah ataupun dalil agama. Pun disebutkan, jika asal-usul kemunculannya itu disebabkan oleh ketidakmampuan akal manusia dalam menjawab setiap fenomena. Dan seiring perkembangan waktu, hal itu menjadi satu pandangan yang turut menyetel sejarah masalahnya. Ketika sains dan agama telah hadir dalam kehidupan manusia, namun masih ada saja yang tetap percaya pada mitos. Padahal sains dan agama telah memberikan jawaban atas apa yang dipersoalkan selama ini. Misalnya, ada yang percaya kalau berbaring atau tidur tengkurap itu dapat menyebabkan orang tua kita meninggal dunia, sehingga tidak sedikit di antara kita yang takut untuk melakukannya. Padahal tidak dianjurkannya tidur tengkurap oleh ilmu kedokteran hanya karena alasan kesehatan, karena dapat mengakibatkan leher dan tulang belakang terasa nyeri, serta ketidaknyamanan pada bagian perut. Cerita lain ada pula yang percaya kalau orang meninggal dengan cara tak wajar, maka arwahnya akan bergentayangan di dunia. Sementara dalam Islam menjelaskan, semua roh orang yang telah mati tak ada satupun yang dapat kembali walau hanya sesaat. Kalau sudah begini, tentu jadi masalah, sebab kepercayaan terhadap mitos jelas akan mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku setiap orang. Sebagaimana bunyi hukumnya, kepercayaan yang salah akan melahirkan tindakan yang salah pula. Maka patut bagi kita untuk berhati-hati, sebab jangan sampai apa yang selama ini diyakini sebagai kebenaran justru hanya mitos belaka. Ujung-ujungnya bukannya mendapat kebaikan, tapi malah terjerumus ke dalam kesesatan. Sehingga diperlukan adanya sikap yang berhati-hati dalam mempercayai sebuah informasi atau cerita yang tengah berkembang. Memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Lebih baik lagi seperti misalnya menelusuri dan memeriksa dahulu sebelum benar-benar diterima. Terlebih di Indonesia yang memang sudah terkenal dengan kekayaan cerita mitosnya. Kalau harus disebutkan, setidaknya ada beberapa cerita mitos yang begitu familiar selain yang dicontohkan tadi. Bagi mereka yang hidup di desa atau memiliki latar belakang keluarga yang sangat berpegang teguh pada kepercayaan leluhur, maka dapat dipastikan pernah mendengar mitos-mitos yang diantaranya. Anak gadis dilarang duduk di depan pintu karena dianggap akan susah mendapatkan jodoh atau seorang suami. Yang berikutnya,
dilarang memotong sesuatu ketika sang istri sedang dalam masa kehamilan karena diyakini akan membuat anak terlahir dengan cacat. Selain yang pernah disebutkan, para rasul masih memiliki satu cerita menarik yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Cerita tersebut mengenai larangan keluar rumah pada saat maghrib, terutama bagi kalangan anak-anak, di mana banyak orang yang percaya kalau keluar rumah pada saat maghrib bisa mendatangkan banyak bahaya, seperti misalnya diganggu setan atau keburukan lain yang sifatnya tak terduga. Mungkin bagi sebagian orang kepercayaan ini dianggap tak lebih dari sekedar mitos belaka yang tak ada bedanya dengan cerita-cerita mitos lainnya. Namun rupanya hal ini adalah sebuah fakta, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ketika waktu malam tiba, laranglah anak-anakmu keluar rumah, karena setan itu berinteraksi dan bertebaran pada waktu itu. Ketika waktu Isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Tutuplah pintu sambil berzikir pada Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis lain juga disebutkan, jika awal malam telah tiba setelah matahari tenggelam, maka tahanlah anak-anak kecil kalian di dalam rumah, karena ketika itu setan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat di waktu malam, misalnya setelah Isya, lepaskanlah mereka jika mereka mau bermain di luar rumah. Maka di awal malam, tutuplah pintu-pintu rumah sambil menyebut nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang digembok dengan membaca basmalah. Lalu tutuplah tandon-tandon atau ember kalian dan sebutlah nama Allah. Ketika menutup wadah kalian berupa piring atau gelas, maka sebutlah nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan cuma manusia saja yang dilarang keluar rumah, bahkan hewan ternak pun juga diingatkan untuk tidak dibiarkan berkeliaran saat maghrib. Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari hingga berlalunya awal Isya. Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Jauzi memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa anak-anak dilarang keluar rumah pada saat maghrib. Menurutnya karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk yang merupakan akibat gangguan setan. Yang dimana mengingat bahwa setan memang suka menempel pada sesuatu yang mudah ditempelinya, seperti najis atau kotoran. Adapun anak-anak sangat rentan terkena kotoran ataupun najis ketika mereka sedang bermain, sehingga hal tersebut memudahkan setan untuk berlindung pada diri mereka. Selain itu, anak-anak kadang juga tidak tahu soal zikir apa yang bisa dijadikan sebagai pelindung diri. Rasulullah juga memberikan larangan untuk tidak keluar menjelang maghrib bukan tanpa alasan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa setan akan keluar bersamaan dengan datangnya waktu tersebut. Mereka akan menyebar mencari tempat perlindungan yang aman. Ada yang berlindung pada rumah yang kosong, wadah yang kosong, pepohonan, binatang, atau manusia. Profesor Dr. Insinyur Haji Rahman MS membenarkan apa yang dijelaskan dalam sudut pandang ilmiah. Menurut penjelasannya, pada saat waktu menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Hal tersebut selaras dengan frekuensi jin dan juga iblis. Sebagaimana disebutkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat pewarna yang berbeda satu sama lainnya. Setiap warna dalam spektrum memiliki energi frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Ketika masuk waktu maghrib, jin dan iblis sangat bertenaga karena memiliki resonansi yang bersamaan dengan warna alam. Saudaraku yang beriman,
Demikian alasan Rasulullah melarang kita untuk keluar saat maghrib. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari gangguan setan dan jin. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.